Selamat nonton Blue Film, Om. Penjara yang penuh sesak dengan berandalan, seorang narapidana bernama Isaiah yang biasa dijuluki Bon akan dikeroyok dengan GC dan anak buahnya plus senjata. Tapi hanya dengan tangan kosong dan otot kekarnya, Bon mampu menghabisi mereka semua. Inilah darah dan tulang. Singkat cerita, Bon akhirnya keluar dari penjara. Dia pun menyewa kamar di salah satu rumah untuk menginap. Pemilik rumah itu bernama Tamara. Karena kota itu dipenuhi dengan gangster dan kriminalitas tingkat tinggi, Tamara pun membuat peraturan untuk tamunya, yaitu dilarang berhubungan dengan gangster, dilarang membawa senjata, dilarang nyetel musik-musik cadas, dilarang makan soto pakai mangkok, dan dilarang ada wanita masuk demi keamanan anak-anaknya. Tapi ternyata Bon adalah pria baik-baik dan berwibawa. Bahkan dia langsung membayar uang sewa kamarnya. Di suatu tempat, rutinitas pertarungan jalanan digelar. Ada salah satu petarung yang sulit dikalahkan, yaitu mantan narapidana berbadan besar nan kejam yang selalu memakai atribut roll rambut emak-emak. Berikutnya adalah pembunuh dari Texas yang dijuluki The Cowboy melawan petarung unggulan dari para mafia yang berukuran raksasa, si manusia palu, The Hammerman. Gak sampai 30 detik udah moncrot si cowboy ya kan. James, salah satu petinggi mafia, sangat senang melihat petarungnya Hammerman masih menjadi yang terkuat. Diam-diam Bon mendatangi bandar petarung jalanan di sana, yaitu pinball. Bon rela membayar mahal agar bisa bertarung dengan Hammerman. Terlihat Bon yang naksir sama ceweknya James bernama Angela, dan jelas di situ James nggak terima. Mereka saling tatap-tatapan ya kan. Sejak saat itu Bon menjadi petarung jalanan di sana. Untuk bisa melawan Hammerman, Bon harus terus menaikkan namanya dengan mengalahkan petarung-petarung lainnya terlebih dahulu. Cukup dengan 2 tendangan, Bon memenangkan pertandingan pertamanya melawan Big L. You baby. Pinball pun sangat terkejut melihat kehebatan Bon. Yo Bon, kita harus keliling kota-kota lain Bon. Kita kumpulkan uang dengan mengalahkan banyak petarung jalanan Bon. Yo Bon. Pinball yakin Bon nantinya bisa mengalahkan Hammerman. Tapi entah kenapa Bon hanya tertarik dengan Angela dan meminta Pinball menceritakan tentang siapa itu Angela. Ternyata Angela dulunya sudah menikah dengan pria baik-baik dan dia sudah hamil. Sampai akhirnya James menjebak suaminya hingga terlibat pembunuhan dan masuk penjara. Setelah itu James merebut Angela dan menjadikannya seorang pecandu. Bahkan lahirannya anak Angela pas dia lagi sama James dong. Lalu Bon pun diantar sampai pulang. James, Teddy, dan Hammerman mendatangi rumah seorang pria bernama Daryl. Awalnya normal-normal aja lur, mereka makan dan nyanyi-nyanyi bareng. Tapi tiba-tiba James langsung membunuh Daryl atas perintah seseorang bernama Franklin. Pertandingan antara Bon dan Big L pun sudah tersebar. James yang melihat video pertarungan itu mulai penasaran dengan sosok Bon sebenarnya. Sekarang Bon semakin dekat dengan keluarga pemilik rumah. Bahkan dia main catur sama bapaknya Tamara bernama Roberto. Tak lama kemudian Bon dijemput oleh Pinball dan mereka pergi ke suatu tempat pertarungan. Petarung wanita sedang bermain di sana dan dimenangkan oleh mbak-mbak MMA idolaku yang di sini bernama Vereta. Lalu Pinball pun langsung mendatangi bandar di sana dan bertaruh $5.000 untuk mempertandingkan petarung terbaik mereka. Oke deal, kata bandar. Bon akan melawan pria kekar bergigi emas dengan tetap tenang, rendah hati, dan melihat sedikit pergerakan si untu emas. Lagi-lagi Bon mampu mengalahkannya hanya dengan satu pukulan keras tepat di rahangnya. Saking senangnya si Pinball, dia keceplosan ngomong. Bon bahkan bisa melawan 2 orang sekaligus. Langsunglah diain sama si bandar dan dia nggak mau bayar $5.000 sebelum Bon mengalahkan 2 petarungnya sekaligus. Dan sudah bisa kalian tebak hasilnya. Bon pun meminta bayarannya double karena sudah mengalahkan 3 petarungnya. Tapi si bandar curang dan gak mau bayar sebanyak itu. Alhasil semua petarungnya pun diminta menyerang Bon. Lo main-main mereka lur.
Bon pun mengambil paksa uangnya dan Mbak Vereta langsung memberikan nomor HP-nya. Call me baby. Hari-hari berikutnya Pinball dan Bon berkeliling ke seluruh tempat-tempat petarung dan mengalahkan semua pentolan-pentolannya. Tak lupa Bon selalu melatih kekuatan fisik dan gerakan bela diri Tai Chi-nya. Sempat Bon mendapatkan lawan yang tangguh, tapi akhirnya dia menang dengan mematahkan tangannya. Pinball sekarang sudah bermandikan harta dan ganti mobil mewah. Pinball pun benar-benar berterima kasih dengan Bon karena tanpa dirinya dia tidak akan bisa seperti itu. Sesampainya di rumah subuh-subuh, ternyata Tamara sudah bangun dan melihat ada bekas darah di kaos Bon. Tamara pun membantu mengobati luka memar yang ada di kepalanya. Tamara bertanya, apakah kamu punya keluarga, Mr. Bon? Iya, dulu aku punya. Lalu setelah itu Bon mengalihkan pembicaraan. Dia gantian bertanya tentang anak-anak Tamara yang ternyata semuanya anak adopsi. Anak adopsinya yang paling kecil bernama Jared. Dia selalu melihat keluar jendela karena berharap orang tuanya akan kembali. Tamara tahu jika Bon sangat sering melatih gerakan Tai Chi di dekat rumah dan Bon pun mengajari sedikit gerakan, begitu pula dengan Jared. Malamnya pertarungan antara Hammerman dan Bon pun akan dimulai. Hammerman meminum obat kuat anti loyo, juga semacam suntikan penambah nafsu bertarung dan kekekaran otot. Cupu, beraninya kayak gitu, cupu. Pertarungan pun dimulai. Bon tahu Hammerman sangat berbahaya. Dia benar-benar membaca pergerakannya dan tetap tenang. Sampai akhirnya Hammerman tidak berdaya. Bertubi-tubi Hammerman mendapatkan pukulan dan dia langsung tumbang. Dengan penuh tatapan intimidasi, James pun memberikan uang taruhannya ke Pinball. Lalu James mengundang Bon dan Pinball ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol santai dan Bon pun langsung mengiyakannya. Kediaman James ternyata dipenuhi oleh mbak-mbak ganas. Bon pun diajak masuk ke ruang koleksi samurai milik James. James mengatakan bahwa ada sekelompok konglomerat yang hobi melihat pertarungan jalanan. Mereka biasa disebut dengan The Consortium. Salah satu konglomerat tersebut adalah Franklin McFake, seorang pedagang senjata internasional terbesar di dunia. Franklin juga menjalankan ajang internasional pertarungan jalanan untuk dilihat oleh The Consortium, di mana hanya petarung-petarung terbaik di dunia yang boleh ikut ajang tersebut. James pun berniat mengajak Bon untuk menantang petarung jalanan terbaik di dunia, yaitu Pretty Boy Price. Meskipun fisiknya nggak meyakinkan lur, tapi si Price ini udah bunuh 4 orang di atas ring. Untuk mengajak Price bertarung harganya 5 juta dolar dan Bon juga harus menaikkan peringkatnya. Bon pun akan mempertimbangkan tawarannya terlebih dahulu. Karena James tahu Bon naksir sama Angela, dengan tololnya James memaksa Angela untuk melayani Bon dong. Udah gendeng ya kan, cuma gara-gara cuan dan supaya Bon mau bertarung untuknya doang lur. Iya aja si Angela daripada koit ya kan. Tapi ternyata Angela tetap nggak mau dan menodongkan pistol ke Bon diam-diam. Lalu tiba-tiba Bon pun memberikan sebuah foto, di mana itu adalah foto suami Angela bernama Danny. Sebelum Danny tewas, dia menitipkan pesan ke Bon untuk menjaga istrinya Angela dan juga anak mereka. Danny adalah sahabat Bon saat di penjara. Mereka satu sel dan sangat hobi main catur. Sampai akhirnya suatu hari JC dan anak buahnya membunuh Danny. He was my friend. Ternyata Angela terpaksa mau ikut dengan James dan berujung rusak agar Danny dan anaknya tidak dibunuh oleh James. Bahkan Angela nggak tahu di mana anaknya berada sekarang, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bon pun bilang jika anaknya masih hidup dan dia tahu di mana anaknya berada. Angela yang mendengar kabar itu sangat bahagia. Bon pun minta Angela acting seolah-olah mereka habis selole ya kan, biar nggak ketahuan sama James. Bon mengatakan ke James kalau ente bosan sama Angela, ya udah biarin dia sama aku aja sementara waktu. Dengan entengnya James pun membolehkannya asalkan Bon mau bertarung untuknya. Nah si Bon ini cuma jawab, menurutmu? Udah gitu doang lur. Jadi gantung jawabannya, belum ngomong iya, tapi si James sudah nganggep Bon setuju ya kan. Setelah itu Bon pun membawa Angela ke rumah sakit agar dia diobati dan benar-benar bisa berhenti dari candu obat-obatan. Setelah Angela sudah direhabilitasi, baru dia boleh bertemu dengan anaknya. Angela pun benar-benar berterima kasih kepada Bon. Di lain tempat, James langsung mendatangi Franklin. Dia memberikan 5 juta dolar agar bisa bertanding dengan Price. Franklin sempat nolak karena mengira petarung yang dibawa James adalah Hammerman, karena dia sama sekali nggak setara dengan Price. James pun bilang jika dia punya orang baru yang jauh lebih hebat dari Hammerman.
Press bilang nggak semudah itu bos. The Consortium dimiliki oleh organisasi swasta dan semua petarung baru harus disepakati oleh komite. Meskipun James meminta bantuan Franklin karena dia sudah sering menolongnya, tapi Franklin tetap menolak dan juga memaki-maki James yang dianggap tidak setara dengannya. Bukan hanya sekedar makian biasa lur, si Franklin ini ngomongnya sadis pol, berkali-kali mengkastakan kulit putih dan kulit hitam, serta menyebut orang-orang kulit hitam tidak lebih baik dari hewan. Kejam. Inilah kenapa James benar-benar dendam dengan Franklin. Tapi akhirnya Franklin memberikan kesempatan dan menyetujui untuk membantu James. Tapi jika petarung andalan James membuatnya malu, maka Franklin akan menghancurkan hidupnya. Di jalanan, Roberto, mbah-mbah yang biasanya main catur sama Bon, ditemukan tewas. Tamara pun hanya bisa menangis karena Roberto dibunuh anjing-anjing ganas, entah dari mana anjing tersebut. Tamara nggak habis pikir dengan lingkungan di sana yang semakin hari semakin dipenuhi kriminalitas. Bon pun menenangkan Tamara dan akhirnya tidur bersama. Tidur ya lur, tidur. Tiba-tiba James sudah berada di rumah Tamara. James langsung mengajak Bon pergi untuk bersiap-siap melawan Price. Tapi Bon bilang, kan aku masih mempertimbangkan dan hasil pertimbanganku adalah aku nggak mau ikut bertarung. Ingat kan lur, yang Bon jawab gantung sebelumnya. Ngamuklah si James dijawab kayak gitu ya kan. Tapi jelas dia tidak berkutik melawan Bon. James pun sempat mengancam membunuh Tamara, tapi nggak jadi karena dia tahu Bon akan dengan mudah membunuhnya. Dan James gak bakalan bisa dapat uang 5 juta dolar. Bon pun ngasih Tamara uang agar dia dan anak-anaknya nginep di hotel sementara waktu sampai situasi aman. Tamara pun setuju, tapi dia ingin Bon keluar dari rumahnya ketika masalah sudah selesai. Setelah itu tadi diminta menyiapkan semua pasukan lengkap dengan senjata untuk menangkap Bon, Pinball, Angela, Tamara dan semua anak-anaknya. Saat Hammerman dan pasukan lainnya menanyakan keberadaan Bon ke Pinball, tiba-tiba gak cuma bela diri tapi pistol juga jago dong. Alhasil Hammerman dan yang lainnya pun berhasil dibunuh. Keberadaan Angela sudah diketahui dari laporan mbak-mbak pecandu yang pernah melihatnya. Teddy dan pasukannya pun langsung dikirimkan ke tempat rehab. Tapi ternyata Bon sudah mengantisipasi hal tersebut. What's up, bitches? Fuck you gonna do? Don't move. Sekarang hanya tersisa James. James pun sengaja memberikan lokasinya dan memancing Bon sampai ke tempat pertarungan. Good evening, sir. This way if you will. Franklin dan The Consortium lainnya sudah ada di sana, tentunya dengan pengawalan yang sangat ketat. Bon tidak bisa menolak bertarung karena dia akan langsung ditembak. James yang dendam dengannya berjanji akan membunuh orang-orang terdekat Bon. Bon pun bilang, jadi kamu belum puas bunuh Roberto dengan anjing-anjingmu dan juga menjebak Danny sampai masuk penjara, lalu dia sampai tewas. Inti masih belum puas. Disinilah James sadar bahwa motif Bon selama ini ikut pertarungan jalanan adalah karena membantu Danny untuk menyelamatkan Angela. Ternyata semua ucapan James tadi udah direkam diam-diam sama Bon dan Pinball langsung mengirimkan video itu ke polisi. Price akhirnya datang, dia meremehkan Bon dan akan bertarung dengan tetap memakai setelan jasnya. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi. Price mulai teler dan gak berdaya sampai akhirnya Bon berhasil memitingnya dan akan mematahkannya. Tapi Bon langsung menyerah agar memancing amarah James dan Price dinyatakan menang. Emosi James pun meluap-luap ya kan, karena itu artinya dia gak dapat uang taruhannya lur. James pun langsung mengeluarkan samurainya dan akan membunuh Bon saat itu juga. Ini lagi berani-beraninya sama Bon. Franklin pun sempat meminjamkan samurainya agar pertarungan imbang, tapi Bon ngepur bosku. Pakai sarung samurainya aja sudah cukup buat dia ya kan. I'll see you later.
Seperti yang sudah bisa kalian tebak, anak Angela adalah Jared. Tamara pun terharu bahagia karena Jared akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya. Tamara mengurungkan niatnya untuk mengusir Boone. Tamara tahu jika dari awal Boone memang ingin menginap di sana agar bisa memantau Jared. Tapi Boone merasa keberadaan dirinya memang bisa membawa masalah dan dia menitipkan uang yang cukup banyak ke Tamara agar Angela dan Jared diperbolehkan menginap di sana. Tamara pun kagum dengan sosok Boone yang menepati janji kepada sahabatnya di penjara. Saat akan pergi, Pinball menawarkan tumpangan dan menanyakan, ente yakin gak mau tarung jalanan lagi di sini? Tapi Boone bilang jika ada suatu hal yang harus dia kerjakan dan dia lebih memilih pergi dengan berjalan kaki. James yang di penjara didatangi CJ dan pasukannya. Lalu dia ya pahamlah ya lur ya, ritual penjara kalau nggak ada cewek